Bukti bahwa mereka yang mengatakan Yesus baru disembah setelah dia tidak ada di dunia, itu adalah berita bohong, itu adalah berita fabrikasi, itu pemikiran halusinasi. Shalom God Lovers, senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Sebuah ruang dialog yang jujur, terbuka, dan penuh kasih. Tempat kita membahas isu-isu iman dengan kejernihan sejarah dan keteduhan hati. God Lovers, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang viral di media sosial. Ada banyak video, komentar, dan pernyataan yang mengatakan Yesus baru disembah setelah ia tidak ada. Yesus baru disebut anak Allah setelah berabad-abad. Yesus baru dianggap Tuhan setelah Konsili Nisea. Apakah benar demikian? Apakah keilahian Yesus itu hanya mitos yang muncul belakangan? Atau sebaliknya, ada catatan sejarah, naskah, dan kesaksian gereja paling awal yang justru menunjukkan hal berbeda. Dan God Lovers, bersama kita sudah hadir seorang tokoh yang sangat dihormati di Indonesia dan dunia internasional. Seorang mantan Muslim, teolog, pemikir, dan pendiri Gereja Ortodoks Indonesia, Romo Bishop Dr. Daniel Biantoro. Beliau adalah salah satu figur penting yang memahami perjumpaan teologi Kristen dan Islam dalam spektrum sejarah dan juga filsafat dan iman yang sangat kaya. Shalom Romo. Shalom Pak Martin. Senang sekali ketemu lagi. Saya juga senang diundang lagi. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, saya banyak pelayanan, saya ke Manado segala. Iya. Nah, Romo, sebelum kita memulai bincang-bincang kita berdoa dulu ya. Mari, silakan. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang pasti yang kami terima di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin bincang-bincang dengan hamba-Mu, Romo Daniel, yang berbicara tentang keilahian Kristus. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, menuntun perbincangan kami, sehingga apa yang kami bicarakan memberkati banyak orang, dan setiap kami yang mendengar juga diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang, baik teman-teman Kristen maupun Muslim, dapat melihat dialog iman yang sehat, ramah, dan mencerahkan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, welcome. Silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Diaspora TV juga hadir di Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten inspiratif setiap harinya. Dan jika Anda memiliki kesaksian hidup yang ingin dibagikan untuk menguatkan banyak orang, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Baik, mari kita akan mulai percakapan kita hari ini. Romo, apa benar seperti yang viral bahwa Yesus itu tidak pernah disembah ketika dia hidup? Dan penyembahan kepada Yesus baru muncul ratusan tahun setelah dia pergi. Itu tidak benar. Sebab kalau kita melihat datanya dari kitab suci, bahkan ketika masih bayi orang datang untuk menyembah dia. Ingat orang Majus? Coba kita baca di dalam Matius pasal yang kedua. Ya. Di dalam Matius pasal yang kedua,
Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ya. Jadi kalau dikatakan ratusan tahun sesudah dia nggak ada, disembelih, ini siapa ini? Iya. Sujud menyembah dia. Para muridnya juga begitu. Coba kita lihat Lukas pasal 5. Ketika Yesus melihat murid-muridnya semalam-malaman menjala ikan tidak dapat ikan apa-apa, akhirnya diperintahkan oleh Yesus supaya mereka masuk ke lebih dalam lagi dan diperintahkan untuk mendapat ikan. Akhirnya untuk menjala ikan, akhirnya mereka mendapatkan ikan yang luar biasa setelah taat pada Yesus sampai jalannya hampir koyak. Dan akhirnya ayat 8 pasal 5, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Tersungkur ini apa kalau bukan menyembah? Iya. Dan banyak lagi contoh-contoh di dalam Injil di mana para murid Yesus menyembah Yesus. Memang ada yang ragu-ragu karena disangka ini bukan gurunya yang bangkit. Coba kita lihat. Matius 28 ayat 16 dan 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Terus? Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena mereka belum percaya, apa betul guruku udah mati kok sekarang muncul lagi. Ragu-ragunya bukan ragu-ragu apa, ragu-ragu karena mereka sendiri belum yakin gurunya bangkit. Mereka terkejut dan terkesima bahwa gurunya yang mati bisa bangkit lagi gitu. Ya, pernyataan itu berarti nggak benar ya, Mo? Ya, enggak Karena benar. dari Romo ungkapkan tadi ada 3 bukti, di awal kelahiran, lalu di tengah pelayanan, lalu setelah kebangkitan. Jadi Yesus disembah. Nah, kalau memang begitu, mengapa dalam dokumen Kristen paling awal yang ditulis hanya puluhan tahun setelah Yesus, kita sudah menemukan doa, pujian, dan penyebutan Yesus sebagai Tuhan? Itu bukti bahwa disembah dari awal. Bukti bahwa mereka yang mengatakan Yesus baru disembah setelah dia tidak ada di dunia, itu adalah berita bohong, itu adalah berita fabrikasi, itu pemikiran halusinasi. Iya, dengan tegas Romo menolak pernyataan itu. Nah, menurut Romo sendiri, mengapa banyak orang percaya bahwa Yesus baru disembah atau disebut anak Allah atau Tuhan setelah dia tidak ada? Apa latar belakang teologis atau sejarah dari pemahaman seperti itu, Mo? Yang mengatakan demikian itu adalah saudara-saudara para polemikus Muslim. Dikarenakan mereka mengatakan di dalam kitab sucinya, surah Al-Maidah ayat yang ke-75, yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya rasul seperti rasul-rasul yang lain, dia manusia biasa. Dan di dalam surah yang sama, ayat yang ke-72, dikatakan Yesus itu bukan Allah. Jadi sebenarnya bukan masalah kitab suci kita, tapi masalah kacamata mereka yang didasarkan atas doktrin mereka sendiri, yang memang menolak ketuhanan Yesus, yang memang menolak bahwa Allah punya anak, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka dari kacamata itu, semua pernyataan Alkitab tentang Yesus sebagai anak Allah, tentang Yesus sebagai firman Allah, dan tentang Yesus sebagai Tuhan itu akhirnya dicocokkan dengan kacamata pikiran mereka. Oh, jadi kacamatanya yang salah melihat Yesus. Iya, betul. Tapi kalau kita melihat tanpa kacamata itu, ya kita lihat bahwa Yesus memang dinyatakan sebagai anak Allah. Coba kita baca di dalam Matius pasal 16, mulai ayat 13, 14, dan 15. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang, siapakah anak Nah, manusia anak itu? manusia itu gelar yang disukai Yesus tentang dirinya, yang menunjuk dia adalah Mesias, seperti yang dinyatakan di dalam penglihatan Nabi Daniel, di dalam Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti Seorang anak manusia. seperti anak manusia, terus Datanglah ia kepada yang lanjut usianya yang lanjut itu. usianya ini bukan Allah Bapa ya, karena dalam Yohanes 1 ayat 18 Allah tak dapat dilihat oleh siapa-siapa. Ini adalah penglihatan tentang keilahian Yesus yang kekal. Yang anak manusia itu penglihatan tentang kemanusiaan Yesus sebagai Mesias. Teruskan ayat itu. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Terus? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi anak manusia ini akan menjadi raja yang kekal. Yang mempunyai kuasa yang sedemikian rupa. Dan itulah sebabnya akhirnya dia disebut Tuhan. Tuhan dalam arti sang penguasa yang memiliki kuasa. Jadi tidak benar bahwa ajaran tentang Yesus sebagai Tuhan itu hanya terjadi setelah Yesus tidak ada di dunia. Karena ini sudah dinubuatkan dari awal. Dan dari situ akhirnya Yesus disebut Tuhan dan Mesias, kembali kepada Matius pasal 16 itu. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku Oke, ini? orang boleh ngomong apa saja tentang aku. Yeremia ini. Tapi menurut kamu yang mengenal aku ini loh, selama 3,5 tahun ini loh. Selalu pergi bersama-sama mengenal aku. Menurut kamu aku ini siapa? Terus ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dia disebut anak Allah yang hidup. Di depan dirinya sendiri, di tengah-tengah muridnya ketika masih ada di dunia ini. Bukan ratusan tahun kemudian. Ya, pada waktu Yesus hidup itu sudah disebut anak Allah. Ya. Dibuktikan dengan pernyataan muridnya. Ya. Nah, Romo, apakah ada bukti tertulis paling awal bahwa orang Kristen di abad pertama menyebut Yesus sebagai Tuhan? Ya, tentunya. Pertama, penyataan Yesus sendiri. Mungkin kata-katanya bukan Tuhan begitu. Tapi implikasinya bahwa dia adalah Tuhan itu. Kita baca Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, yang punya segala kuasa di surga dan di bumi itu siapa? Manusia biasa. Nabi punya kuasa. Dengan dia mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi ini, kalau orang punya kuasa namanya penguasa. Kalau orang punya segala kuasa, artinya maha penguasa. Orang punya kuasa itu Tuhan. Yang punya segala kuasa maha Tuhan. Nah, kalau diringkas jadi Tuhan. Oke, coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, itulah Tuhan. Iya. Nah, apakah benar gelar anak Allah itu ciptaan Paulus atau justru sudah ada sebelum Paulus? Nah, tadi ketika Petrus ditanya, Paulus kan belum ada waktu itu. Betul. Kalau Petrus ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan dia mengatakan, engkau adalah Mesias anak Allah. Dan apa respon Yesus? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Dia bukan menolak. Jangan aku panggilan Allah, aku bukan anak Allah. Tidak.
Dia malah mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku Jadi yang di sorga. menyatakan bahwa kepada Simon bahwa Yesus itu anak Allah bukan pendapat manusia, apalagi Paulus yang belum masuk dalam kancah sejarah waktu itu. Betul. Tetapi dia mendapatkannya melainkan Bapakku yang di surga. Berarti melalui pewahyuan dari awal dia sudah dinyatakan sebagai Mesias, anak Allah, dan dia tidak menolak sebutan itu, malah menyatakan yang menyebutnya anak Allah berbahagia. Menyatakan bahwa yang menyebut dia anak Allah itu mendapat ilham dari Bapa di surga. Ini sangat tegas sekali ya, dikatakan oleh Petrus, dan Yesus menyetujui apa yang disampaikan Petrus. Nah, bagaimana kesaksian para bapak gereja mula-mula tentang penyembahan kepada Yesus? Kalau kita baca tulisan-tulisan dari para bapak rasulia, yaitu murid-murid yang pernah mengenal Rasul secara langsung. Di dalam buku-buku mereka yang disebut sebagai The Apostolic Fathers, kita melihat namanya Ignatius dari Antioquia. Dia mengatakan bahwa orang menyembah Yesus memang sebagai Allah. Cari bukunya The Apostolic Fathers. Di situ ada tulisan Clement dari Roma, 1 Clement, 2 Clement, ada tulisannya Ignatius dari Antioquia, ada tulisan Didache, kitab Didache. Itu nanti saudara akan menemukan bahwa kesaksian para bapak gereja mula-mula yang pernah mengenal rasul-rasul awal. Contohnya Ignatius. Ignatius itu muridnya Yohanes, Rasul Yohanes. Contohnya lagi Polikarpus. Polikarpus itu juga muridnya Rasul Yohanes. Dia punya anak murid namanya Irenaeus. Dan di dalam suratnya Irenaeus itu jelas sekali dia menegaskan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, yaitu firman Allah. Jadi itu kesaksian bapak-bapak gereja di abad awal ya. Nah, banyak orang bilang keilahian Yesus baru diputuskan di Konsili Nisea. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam Konsili Nisea 325 Masehi itu? Ya, saya sudah katakan tadi bahwa dalam tulisan-tulisan para bapak gereja rasulia, yaitu orang-orang yang mengenal rasul-rasulnya Yesus, bahkan langsung muridnya para rasul itu, mengatakan Yesus memang ilahi. Nah, pada waktu itu ada seorang Romo dari gereja Alexandria di Mesir yang bernama Arius. Arius itu berpikir menggunakan pemikiran filsafat Yunani yang mengatakan bahwa logos itu bukan ilahi. Arius. Dia mengatakan pernah ada waktunya di mana anak Allah itu pernah tidak ada. Kalau anak Allah pernah tidak ada, berarti dia punya permulaan. Kalau dia punya permulaan, permulaannya harus diciptakan. Kalau dia diciptakan, ya dia makhluk, bukan Allah. Nah, gereja bereaksi karena itu bukan keyakinan gereja. Keyakinan gereja sudah dari awal sejak dituliskannya Injil Yohanes. Dan kita tahu berdasarkan kesaksian para bapak-bapak rasulia ini, terutama murid langsung Yohanes dan cucu murid Yohanes, Irenaeus, mencatat bahwa Injil yang diakui gereja pada zaman itu sudah 4 Injil ini. Jadi ini bukan ditulis kemudian di zaman itu mereka mengakui ini. Irenaeus mengakui, Polikarpus mengakui, Papias mengakui, lalu kemudian pada generasi berikutnya Origenes mengakui itu,
Tertullianus mengaku itu. Jadi kesaksian para bapak gereja ini konstan bahwa Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes yang mengenal Yesus, yang disebut sebagai orang yang dikasihi Yesus. Dan di dalam tulisan Yohanes ini, Yesus mengatakan, coba kita lihat. Di dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Berarti menurut ayat ini Yesus mengakui bahwa Abraham pernah melihat dirinya. Tentunya belum dalam wujudnya sebagai manusia. Dan ayat selanjutnya. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Umurmu belum sampai 50 tahun. Karena waktu itu masih 30 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham. Abraham kan sudah mati 2000 tahun yang lalu ketika dia ngomong ini. Ya samalah gambarannya begini, kalau ada mas-mas dari Jawa sana jual bakso di depan situ. Ketemu kita mengatakan, percaya nggak aku dari Jawa loh. Dari mana? Dari Jogja. Saya adalah teman mainnya Raja Mataram kuno itu. Sanjaya bapaknya. Kira-kira sikap kita gimana? Ya nggak percaya. Ada 3 kemungkinan. Pertama, orang ini bohong. Kedua, orang ini gila. Ketiga, memang dia ngomong benar. Makanya sikapnya orang Yahudi, kamu belum 30 tahun, kamu telah melihat Abraham yang mati 2000 tahun yang lalu, kamu pasti bohong. Kalau orang bohong, pembohong tidak akan bisa mengajar yang dikatakan dalam Matius pasal yang kelima ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu? Mana mungkin seorang guru yang mengajarkan begini dia sendiri berbohong. Yang apa kalau katakan iya ya iya, kalau tidak ya tidak, lebih dari itu dari si jahat. Tidak mungkin dia pembohong, berarti dia tidak berkata bohong. Apakah dia gila? Ya nggak mungkin juga, orang gila tidak bisa membangkitkan orang mati. Dan tidak bisa bangkit dari kematian. Berarti pembohong bukan, orang gila bukan, berarti dia berkata benar. Memang dia pernah melihat Abraham. Mengapa begitu? Ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau makna ini yang kita jadikan dasar, itu dapat dibandingkan dengan Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia. Nah, berarti dia mengaku sebelum dunia ada, dia sudah ada di hadirat Allah dalam kemuliaan. Kalau sebelum dunia ada, dia sudah ada, tentunya belum berwujud manusia. Dia sudah ada sebagai roh yang adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Oleh karena itu dia mengatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada, karena dia telah ada sebelum dunia diadakan. Itu kalau kata telah ada ini yang kita jadikan patokan. Tapi sebenarnya kata telah ada ini dalam bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Akulah aku. Jadi sebelum Abraham jadi, akulah aku. Dan pernyataan akulah aku ini dalam perjanjian lama adalah namanya Allah sendiri. Ketika Allah menyatakan diri kepada Musa dan Musa bertanya, namamu siapa? Kita baca dalam Keluaran 3 ayat 13-14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku
telah mengutus aku kepadamu. Dan Yesus mengatakan ego eimi, akulah aku. Berarti Yesus menyatakan sebagai sosok yang sama yang menyatakan diri kepada Musa pada waktu zaman Nabi Musa sebagai akulah yang aku. Jadi meskipun kata-katanya akulah Allah itu enggak ada, tapi pernyataan-pernyataan itu tidak mungkin kalau itu tidak konklusinya bahwa dia memang mengaku dirinya Allah. Iya. Nah, Romo, sehubungan dengan Konsili Nisea 325 Masehi itu berarti konsili ini ingin menjawab memang tuduhan Arius yang menyimpang itu. Iya. Jadi terjadi dialog waktu itu. Di dalam konsili ada 318 episkop yang hadir. Karena waktu itu kekristenan masih satu ya. Jadi bisa semua pimpinannya bisa dikumpulkan. 318 episkop dan rohaniwan yang lain termasuk diakon waktu itu. Di zaman gereja purba sampai sekarang dalam gereja ortodoks, diakon itu adalah calon romo. Nah, waktu itu diakon dari Alexandria, sama-sama orang Alexandria Mesir, yang melawan Arius. Gitu. Dan mereka mendebatkan itu, akhirnya ternyata ajaran Arius tidak dapat dipertahankan berdasarkan iman gereja yang sudah ratusan tahun itu, yang mempercayai Yesus adalah ilahi, sebagaimana yang terdapat dalam tulisan Injil tadi, dengan pendapat Arius yang didasarkan pada pemikiran Yunani itu. Sehingga ajaran Arius ditolak oleh gereja karena tidak cocok dengan ajaran gereja yang selama ini telah dipegang sejak abad pertama. Jadi bukan keilahian Kristus yang dikarang gereja, Arius yang mengarang dan ditolak oleh gereja gitu loh. Itulah isi dari Konsili Nisea 325 Masehi. Nah, Romo, apakah ada bukti dari sumber Yahudi atau Romawi bahwa orang Kristen awal menyembah Yesus? Saya mengarang buku di sini namanya Puncak Wahyu Khusus di dalam Kristus. Di mana saya di situ saya mengatakan perbedaan antara Al-Masih dalam Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an dan Yesus Kristus dalam Alkitab. Buku ini. Jadi kalau saudara mau beli ini, coba telepon ke Ibu Theodora. Akan sangat bermanfaat untuk saudara. Di sini saya tuliskan beberapa tokoh-tokoh purba non-Kristen yang menyatakan bahwa orang Kristen telah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Atau Yesus telah disalibkan. Coba kita baca. Ini tentang bahwa dia telah disalibkan itu dari Tacitus, seorang Romawi yang hidup pada tahun 56 Masehi sampai 107 Masehi. Di sekitar zamannya Yesus. Di sini dia mengatakan Nero memperkuat eratkan dakwaan kesalahan dan melakukan penyiksaan yang paling kejam terhadap kelas kelompok orang-orang yang dibenci itu karena praktek kekejiannya yang oleh masyarakat disebut Kristen. Kristus, asal mula nama itu, menderita hukuman berat di bawah pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Ini tahun 56. Tidak lama dari peristiwa penyaliban. Tahun 33 Yesus. Dan mereka karena mereka menyembah Yesus dinyatakan sebagai praktek keji oleh Tacitus. Terus kita baca lagi di dalam tulisan orang Yahudi, Marbar Serapion, yang hidup pada tahun 73 Masehi, di mana dia mengatakan begini. Di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris yang berbunyi gini. For what advantage did the Jews gain the death of their wise king? Untuk manfaat apakah orang Yahudi itu mendapatkan kematian dari rajanya yang bijaksana? Maksudnya Kristus. Tak pula raja bijaksana itu mati demi satu kebaikan.
dia menghidupi di dalam pengajaran yang telah diberikan kepadanya. Raja bijaksana juga tidak mati untuk selamanya. Dia tetap hidup dalam ajaran yang telah dia berikan. Berarti diakui ada raja bijaksana waktu itu. Yang disalibkan. Ini bukan orang Kristen yang mengatakan itu. Ini mewakili kelompok Yahudi. Iya. Nah lagi ada orang Yahudi ini. Seorang ahli sejarah Yahudi namanya Flavius Josephus. Yang bukunya dalam masa kekunoan bangsa Yahudi atau Antiquities of the Jews yang ditulis sekitar tahun 93 Masehi. Di mana dia mengatakan, ya, pada saat itu Yesus, seorang yang bijaksana, dia menarik banyak orang Yahudi dari orang-orang terkemuka di antara kami, telah menjatuhkan hukuman atas dia. Dan dia mengatakan di sini di dalam tulisannya ini bahwa Yesus telah disembah sebagai Allah. Ada lagi Lucianus dari Samosata, seorang ahli filsafat Yunani yang juga anti Kristen. Dia juga menyatakan tentang kematian Yesus ini, tentang pemujaan Yesus sebagai Tuhan. Juga di dalam Talmud Babilonia. Yang ditulis antara 70 sampai 500 Masehi. Di situ dikatakan, pada malam jelang Paskah, Yesua digantung selama 40 hari sebelum eksekusi dilakukan. Seorang pembawa berita keluar dan berseru, dia akan dirajam karena dia telah mempraktekkan ilmu sihir. Maksudnya mujizat-mujizatnya ya. Dan membujuk Israel agar murtad. Artinya menyembah dia sebagai Allah ya. Siapapun yang bisa menyatakan apapun yang mendukungnya, biarkan dia maju dan memohon atas namanya. Namun karena tidak ada hal yang menguntungkannya, maka ia digantung pada malam Paskah itu. Dalam kitab Sanhedrin 43a. Jadi cukup banyak bukti-bukti mengenai bagaimana Yesus memang disalibkan dan akhirnya bangkit. Yesus memang berbuat mujizat. Yesus memang telah disembah orang Kristen sebagai Allah. Dan yang Romo sampaikan tadi adalah musuh-musuh orang Kristen yang dengan kesaksiannya justru menunjuk bahwa Yesus memang sudah disembah sejak saat itu. Makanya mereka yang mengatakan Yesus baru disembah sebagai Tuhan itu orang halu, membuat teori tanpa dasar. Baik, terus kalau penyembahan Yesus baru muncul belakangan, mengapa orang Kristen abad pertama rela mati demi mempertahankan iman bahwa Yesus adalah seperti yang saya katakan tadi, itu membuktikan bahwa pendapat orang tadi itu tidak benar karena buktinya tidak ada orang mau mati syahid untuk sesuatu yang bohong. Iya, betul. Iya kan? Sudah dibuktikan. Iya. Nah, benarkah Injil Yohanes dianggap yang paling belakangan sehingga dinilai tidak otentik soal keilahian Yesus? Yohanes menulis boleh paling belakangan, tapi juga masih dalam kurun zaman para rasul itu. Kita bahkan mempunyai manuskrip, kalau saya tidak salah namanya P20, Papirus 20, itu adalah potongan dari Injil Yohanes pasal 18 kalau saya tidak salah, yang isinya bunyinya sama dengan Injil Yohanes yang sekarang. Dan itu manuskrip ini ditemukan kira-kira tahun 115. Jadi tidak jauh dari masa matinya Yohanes. Yohanes meninggal kira-kira tahun 100. Berarti sangat dekat sekali. Berarti kalau ini sangat dekat dan saksinya adalah muridnya Yohanes, Polikarpus, dan muridnya Polikarpus, Irenaeus, menyaksikan bahwa Injil Yohanes itu memang ditulis sang guru tadi. Rasul itu. Jadi ada murid-murid yang masih hidup yang bisa menyaksikan tulisan gurunya ya? Iya, betul. Iya. Baik. Nah,
kenapa surat-surat Paulus yang lebih awal daripada Injil sudah menyebut Yesus sebagai Kurios, Tuhan, dengan cara yang setara dengan penyebutan YHWH. Sebelum Perjanjian Injil Lama. ditulis, itu sudah ada dalam bentuk lisan. Sudah diberitakan oleh para rasul bentuk lisan. Ya. Dalam bentuk lisannya ini para rasul sudah mengakui Yesus itu sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dari ajaran lisan, tradisi lisan inilah akhirnya menjadi sumber penulisan keempat Injil itu. Dan sumber penulisan dari ajarannya Paulus. Oleh karena itu ajarannya Paulus mengatakan demikian, bukan Paulus yang ngarang. Dia mendapatkan dari sumber lisan yang dipercaya oleh segenap rasul Kristus pada zaman itu. Injil memang belum ditulis, Iya. tapi itu sudah menjadi pembicaraan secara lisan. Iya, di menjadi kalangan orang Kristen. ajaran lisan. Iya. Coba kita lihat dalam Injil Lukas. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, Theophilus ini kemungkinan besar adalah seorang terpandang di dalam komunitas gerejanya Lukas. Yang kepadanya Injil ini didedikasikan. banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa. Nah, berarti peristiwa ada dulu. Iya. Dan ada orang yang berusaha menyusun. Peristiwa apa itu? Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Yaitu peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Iya. Sudah ada. Seperti yang disampaikan kepada kita. Nah, peristiwa itu disampaikan secara lisan kepada komunitas Lukas oleh siapa? Oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan. Nah, yang menyaksikan adalah mereka yang dari semula adalah saksi mata, yaitu para rasul. Ya. Dan pelayan firman. Ya. Jadi ajaran para rasul sudah ada dalam bentuk lisan, bukan dalam bentuk tulisan. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu. Karena Lukas hidupnya di Antiokhia, dia muridnya Yesus, ke Yerusalem kan tidak jauh. Ya. Maka dia mengatakan, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Mungkin dia menemui Bunda Maria, tanya, Bu, ketika malaikat Gabriel datang kepada ibu, dulu ceritanya gimana sih? Maria cerita, ditulis. Umpamanya dia ketemu Zakeus, Pak Zakeus, Anda kan badannya pendek. Bagaimana saya dengar Anda melihat Yesus? Diceritakan ceritanya, akhirnya ditulis. Dan akhirnya dari tulisan-tulisan itu, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi prosesnya peristiwa terjadi, berita lisan disebarkan, Lukas mengadakan penyelidikan, dari penyelidikan tertulis jadi buku. Iya. Jadi jelas sekali bahan-bahan yang diambil jadi oleh ini Paulus. Bukan ratusan tahun kemudian. Gimana dia ratusan tahun kemudian, bagaimana Lukas mengadakan penyelidikan dengan seksama kepada sumbernya, tidak mungkin. Iya. Itu harus masih dekat dengan masa kejadiannya. Ketika orang Kristen menyebut Yesus anak Allah, apakah itu biologis, simbolis, atau teologis? Yang jelas bukan biologis. Karena kita percaya bahwa Allah itu roh. Iya. Bukan laki-laki, bukan perempuan, dan dia bukan manusia. Coba kita baca. Kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi nggak ada bentuknya, nggak pernah dilihat kok ya. Kita baca juga Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan kita baca juga
di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi dia tidak berbentuk laki-laki, perempuan, berbentuk seperti gajah, berbentuk seperti burung, berbentuk seperti pohon. Tidak ada itu. Allah itu bersifat gaib. Ya. Bersifat tak nampak. Dan kita baca juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, kalau bersemayamnya saja tak dapat terhampiri, apalagi dia yang bersemayam dalam terang itu. Berarti kalau gitu kita tidak bisa menggambarkan Allah itu sebagai manusia. Oleh karena itu tak mungkin Allah itu laki-laki sehingga bisa kawin dengan ilah perempuan, atau ilah perempuan sehingga kawin dengan Allah laki-laki. Tidak ada ajaran itu. Oleh karena itu kalau Islam menegaskan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, kami kita dengan 1000% mengatakan iya, memang betul. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah kalau gitu Yesus disebut anak Allah gimana? Yang jelas makna biologis bukan. Bukan. Ya, kita menolak itu. Ya. Makna apa ini? Makna teologis, iya. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1. Ayat 1 dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di bahasa aslinya enarchein ologos. Sebaiknya diterjemahkan pada mulanya sudah adalah firman itu. Jadi firman bukan baru ada pada mulanya, karena pada mulanya itu permulaan ciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Kalau dia ada pada mulanya dia ada, berarti dia sama dengan penciptaan. Padahal dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 5 tadi, dia ada sebelum dunia dijadikan. Maka NRI ini sebaiknya diterjemahkan pada mulanya sudah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya berada satu di dalam Allah. Oleh karena itu dia punya kodrat dan hakikat yang sama dengan Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu. Firman yang mana? Yang sama diberitakan yang ada dalam Allah itu loh. Telah menjadi manusia. Terus? Dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita dalam wujud manusia itu. Dan kita telah melihat kemuliaan. Sebaiknya kami, karena kalau kita berarti saya dan Pak Pendeta termasuk di situ. Kami maksudnya Rasul Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Ketika mereka melihat Kristus dimuliakan di atas gunung. Coba baca Matius 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Nah ini kemuliaannya itu. Kemuliaan ilahnya secara sepintas dinyatakan, dilihat oleh Petrus, Yohanes, Yakobus. Maka kami telah melihat kemuliaannya. Kembali ayat 14 itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah. Dan kami telah melihat kemuliaannya. Terus? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, jadi siapa sebagai anak tunggal Bapa itu? Ya firman itu. Sebagai firman itu disebut anak Allah karena apa? Firman itu tadinya berada satu di dalam Allah. Lalu keluar dari Allah disuruh turun ke bumi. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku,
Sebab aku keluar. Sebab aku keluar. Jadi yang tadinya ada di dalam Allah, lalu keluar dari Allah, seolah-olah tadinya dikandung oleh Allah, lalu dilahirkan oleh Allah, maka firman-Nya Allah disebut anak Allah. Nah, Allah itu cuma satu. Firman-Nya cuma satu. Firman ini disebut anak. Anak yang cuma satu adalah anak tunggal. Jadi meskipun ada makhluk-makhluk lain disebut anak Allah, tapi mereka bukan menidakkan klaim pernyataan bahwa Yesus anak tunggal. Sebab apa? Sebab mereka itu disebut anak Allah secara simbolik. Malaikat juga disebut anak Allah. Orang yang mendamaikan juga disebut anak Allah. Kita yang percaya juga disebut anak Allah. Tapi semuanya tidak ada satupun yang berasal dari firman yang satu dengan Allah yang keluar dari Allah. Tidak. Jadi biarpun ada anak-anak Allah yang lain dalam Alkitab, Yesus tetap anak tunggal Allah sebab Yesus satu-satunya firman yang memang dari dalam Allah lalu keluar dari Allah, disuruh turun ke dunia, mengambil wujud manusia, lahir sebagai anak Maria. Nah, Romo, apakah gelar anak Allah itu sudah dikenal dalam budaya Yahudi sebelum zaman Yesus? Tentunya. Oh, ya. Coba kita lihat Kejadian 6. Gelarnya ya, bukan maknanya ya. Ya. Ayat 4 coba. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah ada kan? Iya. Jauh sebelum istilah itu udah ada. Iya. Ayub 2. Meskipun maknanya beda. Tapi gelar itu ada. Ayat 1. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Anak-anak Allah. Kita baca juga di dalam Ulangan pasal 14. Ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Kamulah orang Israel, anak-anak Tuhan Allahmu. Terus kita baca juga janji Allah kepada Daud dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-12 sampai 14. Apabila umurmu sudah genap. Ini Nabi Nathan oleh perintah Allah bernubuat kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, atau apabila kamu sudah mati, maksudnya gitu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya. Nah, kelihatannya sepintas ini seperti Salomo, digenapi dalam Salomo. Karena akan ada kerajaan dan akan tahtanya. Tapi itu tidak mungkin Salomo, karena kerajaannya tidak selama-lamanya. Padahal janjinya ini adalah selama-lamanya. Teruskan. Ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anak. Nah, anak Daud yang menjadi raja selama-lamanya inilah yang dinyatakan Allah sebagai bapaknya. Dan dia sebagai anaknya. Inilah gelar Mesias. Itulah sebabnya Mesias disebut anak Allah. Karena dia yang menghadirkan Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi gelar anak Allah itu bukan baru ada diada-adakan orang Kristen, tidak. Tidak pula itu baru muncul ratusan tahun kemudian. Bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum ada iman Kristen, gelar anak Allah sudah ada. Iya. Dibuktikan dengan kitab Kejadian tadi sudah dikenal. Iya, betul ya. Nah, Romo, mengapa banyak Muslim salah memahami gelar anak Allah? Apa perbedaan makna dalam Kristen dan dalam konsep Quran? Iya, karena mereka memahaminya, karena mereka mandangnya dari kacamata ajaran Quran. Di dalam surat Al-An'am, ayat 101 dikatakan,
pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal tidak punya istri? Berarti dari pemikiran ajaran ini, Allah punya anak harus punya istri. Dan akhirnya itu disalah mengerti. Kalau Allah punya istri dan anaknya itu adalah Yesus, seharusnya Maria itu jadi istrinya. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Maidah, surat 5, ayat 116 dikatakan, ingatlah ketika Allah berkata, hai Isa anak Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua orang Tuhan, dua orang ilah, yang dalam bahasa aslinya adalah, bahasa Arabnya adalah ilahaini. Dua orang ilah min dunillah, di samping Allah. Berarti di dalam ayat ini, orang Kristen seolah-olah dituduh mengajarkan bahwa Yesus dan Maria itu adalah dua orang ilah di samping Allah. Kalau begitu ya Maria itu ibunya Allah. Allah perempuan. Tapi kan orang Kristen tidak ada yang percaya begitu. Tapi meskipun diulang-ulang, dijelaskan, ya memang karena sudah terpatri dalam pikirannya orang Kristen percaya bahwa Allah punya anak dalam pengertian Allah punya istri. Oleh karena itu, pemahaman Yesus dalam konteks Al-Quran sebagai anak Allah dengan pemahaman Alkitab sama sekali berbeda. Dalam Al-Quran, anak Allah dalam pengertian biologis. Dalam Alkitab, anak Allah dalam pengertian teologis, yaitu sebagai firman Allah yang keluar dari Allah. Nah, Romo, dalam perspektif Islam, penyembahan kepada Yesus itu dianggap penyimpangan dari tauhid. Nah, bagaimana Romo melihat akar teologis pemahaman ini? Mungkin yang dari tadi itu. Iya, dari tadi itu. Dan juga di dalam surah 9, orang Yahudi mengatakan Uzair, yaitu Ezra, anak Allah. Dan orang Nasrani mengatakan Isa, anak Allah. Itu adalah ucapan mulut mereka. Yang mereka meniru orang-orang kafir sebelumnya. Mana yang niru? Pertama, tidak ada ajaran Yahudi kapanpun dan dimanapun, termasuk aliran dan sekte Yahudi yang mengatakan Ezra anak Allah. Tidak ada itu. Mengapa dikatakan Ezra anak Allah, kata orang Yahudi? Dan ketika orang Kristen mengatakan Yesus anak Allah, tidak mengikuti para orang kafir sebelumnya. Karena orang kafir sebelumnya, kalau mengatakan anak Allah, artinya anak dengan bapak dengan ibunya. Umpamanya dia Mesir, Isis. Isis itu anaknya Horus dan Osiris, ibunya. Dan semua agama-agama pagan, ketika ada berbicara tentang anak Allah, itu selalu ada bapaknya, ibunya, lalu lahir anaknya yang ilah ini. Yesus bukan itu. Maria tidak pernah diakui sebagai istrinya Allah. Kita tolak ajaran itu. Kalau gereja Purba dan gereja Ortodoks maupun Katolik menyebut Maryam Bunda Allah, artinya bukan Maryam itu istrinya Allah. Bunda Allah dalam pengertian bahwa dia menjadi ibu dari penjelmaan firman Allah yang Allah sifatnya itu maksudnya. Bukan bundanya Allah Bapa, tidak ada itu ajaran Kristen itu. Inilah pemahamannya ya. Iya. Nah, menurut Romo, apa hal mendasar yang teman-teman Muslim perlu pahami terlebih dahulu sebelum menilai doktrin keilahian Yesus? Agak sulit karena mereka lebih percaya kepada kata-kata Quran. Yang mengatakan menolak keilahian Yesus, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu musyrik karena menyembah tiga Allah, yang mengatakan tiga Allah itu terdiri dari Allah, Maryam, dan Yesus.
Kalau keluar dari pola pikir itu Kalau dulu, mereka mau keluar dari pikir itu dan mendengarkan apa yang dikatakan orang Kristen, apa yang dipercaya orang Kristen, dan bukti-bukti Alkitab, baru mereka mengerti. baru bisa. Tanpa itu tidak akan. Karena saya pengalaman berulang-ulang menjelaskan, selalu mereka bilang, mumet gitu ya. Padahal yang saya jelaskan orang Kristen dan orangnya ngerti gitu kan. Karena landasannya beda gitu. Iya, iya. Jadi dia harus keluar dulu dari pola kotaknya ajaran itu. Kotaknya Quran, itu ya, baru melihat itu tanpa dengan kacamata netral dulu. Iya. Terserah percaya atau tidak itu urusan lain. Tapi untuk mengerti ini harus keluar dari kotak pemikiran itu. Iya. Baik. Nah, bagaimana pandangan gereja ortodoks bisa membantu menjembatani dialog antara Kristen dan Islam tentang siapa Yesus yang sebenarnya? Ya, kembali mungkin kita harus berpijak dari kacamata bahwa Al-Quran pun mengatakan Yesus itu firman Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 171. Isa fa'inahu kalimatullah wa ruhu minhu alqoha ila Maryam. Isa sesungguhnya adalah kalimatnya Allah dan roh daripadanya yang ditumpahkan kepada Maryam. Mungkin kita eksplorasi kata firman ini dengan jujur, bukan dengan kacamata pembelaan. Mencoba untuk mengerti bagaimana pemahaman Isa sebagai kalimatullah ini. Karena akhirnya di sana ditafsirkan Isa kalimatullah karena diciptakan langsung dengan firman-Nya Allah. Loh, kalau itu jawabannya, semua makhluk ya diciptakan langsung dari firman-Nya Allah. Kenapa yang lain tidak disebut kalimatullah? Ya kan? Kenapa Pak Martin tidak disebut kalimatullah? Ya kan diciptakan dari firman-Nya Allah. Kenapa saya tidak disebut kalimatullah? Jadi ini perlu dieksplorasi, bertitik pijak dari ini. Yesus sebagai kalimatullah, dan harus secara terbuka membahas itu tanpa tujuan-tujuan untuk membenarkan, mencari pembenaran, tapi berusaha untuk mengerti satu sama lain. Jadi jembatannya adalah Isa sebagai kalimatullah yang ada di Quran. Iya. Nah, jika Yesus sebenarnya sudah disembah sejak abad pertama, mengapa banyak orang modern tetap percaya bahwa doktrin itu baru muncul ratusan tahun kemudian? Ya, untuk membela kebenaran agamanya dong. Karena agamanya mengatakan Isa itu hanya manusia biasa. Pasti yang asli begitu gitu loh. Yang asli Isa itu manusia biasa, bukan apa-apa. Berarti kalau gitu sampai ada Isa disebut Tuhan, disebut anak Allah, itu datang kemudian. Nah gitu. Muncullah orang-orang Kristen yang kemudian menyembah Yesus. Iya itu. Terutama yang diprakarsai oleh Paulus kan gitu. Iya. Nah, Romo, bagaimana membedakan kritik sejarah yang sahih dengan klaim-klaim viral yang tidak pernah ada dasar akademis? Ya harus ada literasinya. Jangan hanya berdasarkan percaya saja, imani saja, enggak. Harus ada bukti-buktinya seperti yang saya bacakan tadi. Dari ini. Ya, baik Romo. Nah, apa pesan Romo bagi teman-teman Muslim dan Kristen yang menonton tayangan ini supaya diskusi tentang Yesus tidak memecah, tapi membuka jalan menuju kebenaran dan damai? Ya, saya kira kedua pihak harus terbuka. Dalam dialog ini ya? Dalam dialog harus terbuka, bukan untuk membela diri, bukan untuk membenarkan imannya, tetapi berusaha untuk mengerti. Ketika kamu mengatakan Yesus anak Allah, apa sih yang kamu maksudkan? Yang Kristen menjawab, ketika kami menuduh bahwa anak Allah itu salah, apa sih yang kamu maksudkan? Ketika orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, apa sih yang kamu maksudkan? Nah, Kristen bertanya, ketika kamu menolak Yesus itu Tuhan, apa yang kamu maksudkan?
Dan dengan keterbukaan ini bukan untuk membela diri, tapi untuk mencari titik tengah pemahaman, baru bisa dapat ada dialog yang sehat. Selama tidak ada titik tengah yang netral, ya selalu begitu, akan gontok-gontokan gitu. Seperti yang kita lihat yang viral di YouTube saat ini. Iya. Ya. Baik, Romo, terima kasih banyak untuk penjelasan yang luar biasa hari ini. Dan God Lovers, kita baru saja menyimak sebuah percakapan yang luar biasa bersama Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro. Sebuah dialog yang tidak hanya membahas teologi, tapi juga membuka jendela sejarah, naskah kuno, dan warisan iman yang sudah ada sejak abad pertama. Hari ini kita belajar bahwa keilahian Yesus bukan produk abad keempat, tetapi sudah diyakini dan disembah sejak gereja paling awal. Gelar anak Allah dan Tuhan bukan ciptaan belakangan, tapi muncul dari pengalaman nyata para murid yang melihat, mendengar, dan bersentuhan langsung dengan pribadi Yesus. Dan yang paling penting, dialog iman tidak harus memecah, tetapi bisa menjadi jembatan untuk saling memahami dalam kasih dan kebenaran. Terima kasih banyak kepada Romo Dr. Daniel atas penjelasan yang sangat kaya dan mendalam. Dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyimak sampai akhir. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang, baik Kristen maupun Muslim, dapat melihat diskusi yang jujur dan mendewasakan iman. Jika Anda memiliki kesaksian, pengalaman iman, atau pertanyaan teologis yang ingin dibahas di Diaspora TV Talk Show, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Setiap topik akan kami pertimbangkan dengan penuh kasih, dan penayangan akan disesuaikan dengan tema serta kebutuhan program. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya, karena kita akan terus menghadirkan dialog, kesaksian, dan refleksi iman yang menguatkan hati. Tuhan Yesus memberkati.